Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Henderina Ardia Naralyawan selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat yang melayani di GPIB Paulus Binjai. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan kebenaran sabda Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bahwa segala sesuatu boleh kami kerjakan dengan baik hanya karena penyertaan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan layakanlah kami, mampukanlah kami untuk boleh memahami firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan hari lepas hari, kami tetap berjalan di jalan-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 24, saya akan membacakan beberapa ayat 12, ayat 14 dan 16 yang menyatakan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Demikianlah kebenaran sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita memasuki proses pemilihan diaken penatua. Hal yang sering umum atau jawaban yang umum yang sering kita temui adalah ketika seseorang dipilih atau ditunjuk untuk menjadi pelayan, yang umumnya adalah akan berkata bahwa masih terlalu muda atau yang lain saja, tidak fasih untuk berbicara. Banyak hal yang akan disampaikan untuk menjadi alasan karena merasa kurang yakin. Tetapi kemudian di dalam proses ini, firman Tuhan terus meneguhkan, menguatkan bahwa di dalam proses pemilihan itu Tuhan sendirilah yang akan memampukan. Demikian juga di dalam kehidupan hari lepas hari, pergumulan-pergumulan yang dialami, khususnya masa kini dalam konteks masa pandemi. Banyak hal-hal yang membuat kita terpuruk. Lalu kita mencoba untuk kembali bangkit dalam situasi keterpurukan. Ada kalanya juga rasa kekhawatiran, kecemasan, kurang percaya diri, trauma dan sebagainya membuat kita bertanya, apakah keadaan akan lebih baik? Mampukah saya untuk kembali bangkit menjalani kehidupan hari lepas hari? Dan malam hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk merefleksikan kehidupan kita pada saat ini. Di dalam Hakim-Hakim ini mau bercerita tentang kehidupan umat Israel ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan orang Midian untuk melakukan penindasan kepada mereka. Bahwa setiap kali mereka menabur, orang Midian ini kemudian yang akan memeras, menindas dan sebagainya, sehingga tidak ada hasil yang mereka peroleh. Kemudian melalui hal tersebut ada perubahan, ada penyadaran diri, ada pertobatan, bahwa mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan di hadapan Tuhan, sehingga penyelamatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan umat melalui pemilihan Gideon untuk diutus mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tapi dalam firman ini, ketika Gideon diutus oleh Tuhan,
ada hal yang timbul di dalam hatinya. Bertanya, betulkah? Yakinkah ia bahwa ialah yang diutus oleh Tuhan? Dia butuh tanda. Ada hal yang membuat ia menjadi ragu. Yang pertama adalah kondisi yang dialami oleh umat, bahwa keterpurukan kondisi yang dialami akibat penindasan orang Midian membuat kehidupannya terpuruk, ketakutan, tidak ada rasa percaya diri. Kemudian yang kedua adalah di dalam dirinya ia melihat bahwa ia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia hadir untuk memimpin, melakukan pembaharuan. Lalu yang ketiga ada dalam dirinya bahwa kaumnya adalah kaum yang paling terkecil di antara sukunya. Banyak hal yang ada di dalam hatinya yang menjadi faktor membuatnya tidak yakin akan pengutusan Tuhan. Sehingga dia membutuhkan tanda, meminta tanda. Jika Tuhan memilihnya, mengutusnya, maka ia meminta agar Tuhan berkenan untuk menerima persembahan berupa seekor anak kambing dan juga roti tidak beragi. Dan jika Tuhan menerima persembahannya, maka ia yakin bahwa Tuhan memilih dan mengutusnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita juga seringkali sama seperti Gideon, bahwa Tuhan pilih, Tuhan utus kita di dalam kehidupan sehari-hari, entah menjadi pelayan, entah bangkit dalam kondisi keterpurukan saat ini? Bukankah kita juga seringkali sama seperti Gideon, merasa tidak yakin dengan diri sendiri? Ada pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu yang membuat kita tidak yakin, betulkah ke depan akan lebih baik? Atau ada hal-hal di dalam diri yang membuat kita tidak yakin, tidak pandai, masih muda, dan sebagainya. Sehingga dalam firman ini kita diyakinkan bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan setiap orang. Di balik kelemahan dan keterbatasan kita, Allah sendiri yang memilih dan mengutus kita. Kemudian yang kedua, ketika kita memahami maksud Allah di dalam hidup ini, Allah berkenan memilih setiap kita. Allah berkenan mengutus setiap kita. Allah berkenan memakai kita sesuai dengan rencananya. Maka yang kedua adalah keyakinan bahwa Allah sendiri yang akan menyertai kita di dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh karena itu, sebelum kita beristirahat malam hari ini, firman ini menjadi kekuatan bahwa kita yang diutus, dipanggil di dalam kehidupan saat ini. Tuhan ingin kita yakin kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan yang memilih, mengutus kita hadir dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga yang akan menyertai kita. Dan di dalam proses pemilihan diaken penatua yang sedang berlangsung saat ini, ketika ada nama kita disebut, ada nama kita yang terpilih, yakinlah Tuhan, Sang Pemilik pelayanan yang akan menuntun, memberkati, memampukan kita di dalam pelayanan ke depan. Dan kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergumulan hidup, di tengah upaya kita untuk bangkit dalam pergumulan pada masa kini, pada masa pandemi, keyakinan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sendiri yang akan menuntun, memegang tangan kita, memampukan kita untuk bangkit. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah keyakinan kepada Tuhan. Dan biarlah belajar dari perikop di malam hari ini, kita memiliki iman yang terus bertumbuh teguh kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita di malam hari ini, dan esok pagi ketika kita beristirahat, kita bangun dengan semangat baru untuk melanjutkan karya layan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan menjaga, memberkati kehidupan kami di dalam karya layan, aktivitas,
tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, boleh kami kerjakan dengan baik hanya kasih karunia Tuhan yang memberkati kami semua. Belajar dari perenungan firman Tuhan malam hari ini, kami merefleksikan bahwa Tuhan berkarya di dalam setiap diri kami. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus kami, Tuhan juga yang akan memampukan kami. Biarlah kami ya Bapa semakin bertumbuh dalam keyakinan kepada Tuhan. Dan kami mohon ya Bapa, di dalam kehidupan hari lepas hari, bimbinglah kami ya Bapa, tuntunlah kami, sehingga firman Tuhan dapat terpatri dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan kiranya memberkati kami, dan esok hari kami bangun dengan semangat baru, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, Tuhan pula yang akan menuntun kami, membawa keberhasilan dalam kehidupan kami, dan melaluinya kami semakin memuliakan nama Tuhan. Inilah ya Bapa ungkapan syukur hati kami di malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hari ini kekal selama-lamanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.